adik-adik, siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Cici undang semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yuk kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Semuanya pakai gerakan ya. Semuanya pakai gerakan ya. Sailing
disenangkan ya Bapa. Doa sebentar Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap hati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang waktunya kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan Salomo Raja yang Bijaksana. Ayat mas diambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang Raja Salomo, anak Daud, yang merupakan raja yang besar dan terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Kita hari ini mau belajar bagaimana cara Salomo mendapatkan kebijaksanaan tersebut. Bagaimanakah Salomo yang meminta hikmat pada Tuhan, dan apa contohnya Salomo menggunakan hikmatnya untuk memutuskan suatu keputusan yang sangat besar. Nah, adik-adik simak cerita berikut baik-baik ya. Kebijaksanaan Salomo. Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Nama ibunya adalah Batsheba. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan tahtanya kepada anaknya untuk duduk di atas tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau yang telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau akan menjadi orang yang begitu bijaksana. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan, dan engkau mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Pada suatu hari, masuklah 2 orang perempuan menghadap raja. Lalu kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada sewaktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Dan waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku
dan menempatkannya di pangkuannya, sedang anak yang mati dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun waktu pagi, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamatinya, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata, bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati, anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, bawalah pedang itu ke sini. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku, untukmu, penggalah saja. Tetapi raja menjawab, katanya, berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang empunya bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Adik-adik, bagaimana kisah tentang kebijaksanaan Raja Salomo? Pasti kita semua takjub ya, dengan bagaimana Salomo memutuskan suatu keputusan yang sangat sulit. Tapi karena hikmat yang ia minta dari Allah, ia dapat menjadi seorang raja yang bijaksana. Yang kemudian juga dia dikenal dengan kebijaksanaannya dan hikmatnya. Adik-adik, kalau kita lihat di satu Raja-Raja 3 dari ayat 5 sampai 15, kita dapat baca bahwa pada mulanya Tuhan menawarkan pada Salomo untuk Salomo meminta apa saja yang ia inginkan. Dan Tuhan jamin bahwa pasti akan diberikan. Wah, itu jarang ya. Kita meminta pada Tuhan, tapi Tuhan sudah bilang di awal, pasti saya berikan. Tetapi bukannya meminta harta kekayaan atau kebesaran karena ia adalah seorang raja, Salomo malah meminta hikmat. Ya kan? Berarti dari awal memang Salomo adalah orang yang rendah hati. Ia tahu ia adalah alat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu ia meminta hikmat dari Tuhan untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat, untuk dapat menjadi pemimpin bagi bangsa yang dipercayakan untuk dititipkan pada Salomo. Jadi kita mau belajar dari Salomo bagaimana ia lebih dahulu meminta kepada Tuhan. Lalu tentu kita semua mau menjadi bijaksana seperti Salomo. Hari ini kita mau belajar ada 3 langkah untuk kita dapat meminta hikmat pada Tuhan. Yang pertama, sebelum hikmat kita harus memiliki akal budi, yang adalah akal budi mengenai pengertian mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kita mau mempelajari firman Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan harus punya pengetahuan. Pengetahuan mana yang baik, mana yang jahat, pengetahuan apa saja yang ada di sekitar kita. Mulai dari pelajari firman Tuhan dengan baik, kita baca kitab setiap hari, kita memahami isi dari firman Tuhan, isi dari pesan dan pengetahuan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau mempelajari hal-hal lain seperti adik-adik di sekolah, ya kan? Kita tetap belajar mengenai akal budi, ya, untuk mendapatkan akal budi tentang pengertian. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan pengertian itu sendiri, kita sudah mendapatkan akal budinya, ya kan? Atau kita bilang adalah ilmu pengetahuan atau knowledge, ya kan? Lalu kita mau mendapatkan pengertian atau understanding.
Ya, pengertian ini seperti di Amsal tadi, Amsal 9 ayat 10, kita tahu bahwa Amsal 9 ayat 10 berkata bahwa yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Berarti setelah kita mendapatkan akal budi, untuk mendapatkan pengertian, kita harus kenal dengan Tuhan. Kita harus dekat. Kita harus mengenal bagaimana Allah ada dalam hidup kita. Lalu kita menjadi tahu tentang akal budi yang sudah menjadi model kita. Kita menjadi tahu untuk mengolah akal budi tersebut untuk kita dapat memutuskan yang nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan hikmat. Ya kan? Jadi yang kedua ini mengenai bagaimana kita dekat dengan Tuhan supaya kita diajarkan hidup dalam kebenaran. Yang paling penting agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan tetap pada jalan Tuhan. Yang terakhir dan yang paling utama tema kita pada hari ini adalah hikmat. Bagaimana hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebuah hal yang mungkin sering kita dengar untuk kita tetap setia pada Tuhan, akan tetapi Tuhan di sini berkata dengan jelas bahwa kalau kita ingin meminta hikmat, maka kita harus dekat. Seperti Raja Salomo yang kita kenal juga sebelum ia meminta hikmat, ia adalah raja yang selalu mengandalkan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, sama seperti ayahnya Daud. Jadi hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang paling penting kita mau mencontoh Salomo yang meminta untuk Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupannya. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kita tentang akal budi, pengertian, dan hikmat. Firman Tuhan sampai di sini. Selanjutnya ada kuis ya kan yang dapat adik-adik isi mengenal TTS begitu ya. Jadi nanti adik-adik baca kembali di kitab Raja-Raja untuk mencari jawabannya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih buat pelajaran-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan, dan Engkau tetap mengasihi kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, seperti Engkau telah mengampuni kami juga ingin mengampuni sama kami Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat menjadi anak-Mu yang memiliki kebijaksanaan. Berikanlah kami hikmat seperti Engkau memberikan hikmat pada Raja Salomo dan memberkati ya. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu yang masih jauh dari sempurna, biarlah Tuhan selalu yang membentuk kami. Berikan kami akal budi, pengertian, dan juga hikmat seperti yang telah kami pelajari hari ini. Tetap tuntun kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kau kembalikan kami di ibadah-ibadah selanjutnya. Dan tetaplah Tuhan berserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 6 Maret. Ada Grace, Ping Ping, Mei Mei, dan Jaden. Semuanya dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin ikut ibadah online dan kerjakan aktivitas yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.